Hai semua, anak-anak kelas 4 yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Iya, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini masih bersama Miss Dewi dalam pelajaran tematik. Iya, tematik untuk anak-anak kelas 4. Masih di tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, dan pembelajaran 5 dan 6. Nah, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah anak-anak menyimak video yang sudah ditonton, anak-anak bisa mencari informasi kegiatan ekonomi dan berbagai pekerjaan di lingkungan sekitar. 2. Anak-anak mampu menggambar 3 dimensi. Yang ketiga, anak-anak mampu memberikan penilaian terhadap sikap tokoh dalam cerita. Yang keempat, mengaitkan sikap tokoh dalam cerita dengan nilai-nilai Pancasila. Pekerjaan dan kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh salah satu kegiatan ekonomi adalah nelayan. Nelayan ini mencari ikan, kemudian ikan itu dijual sehingga dia mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti pakaian, makanan, dan sebagainya. Salah satu contohnya ini adalah menangkap ikan. Kegiatan ekonomi di Indonesia dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, kegiatan ekonomi produksi. Yang kedua, kegiatan ekonomi distribusi. Dan yang ketiga, kegiatan ekonomi konsumsi. Kegiatan ekonomi produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contoh kegiatan produksi yaitu membuat makanan. Jenis pekerjaannya seperti koki atau juru masak, membuat pakaian, pekerjaannya ada penjahit, membuat bangunan, contoh pekerjaannya ada tukang atau kuli bangunan, membuat sepeda motor atau mobil, contoh pekerjaannya ada mekanik atau montir dengan tujuan untuk dipasarkan atau dijual. Contoh kegiatan produksi lain di bidang jasa yaitu jasa kesehatan. Contoh pekerjaannya ada dokter, perawat, bidan, dan apoteker. Pangkas rambut adalah tukang cukur. Perbaikan elektronik pekerjaannya adalah teknisi. Dan di bidang jasa pendidikan adalah guru. Nah, yang kedua, kegiatan ekonomi distribusi. Distribusi adalah menyalurkan hasil produksi, barang dan atau jasa dari produsen ke konsumen melalui atau tanpa perantara. Orang yang melakukan distribusi disebut dengan distributor. Contoh kegiatan distribusi yaitu mengirim barang dari produsen ke konsumen. Contoh pekerjaan distribusi yaitu kurir, sales, atau marketing. Kegiatan ekonomi konsumsi. Kegiatan konsumsi dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghabiskan nilai guna. Di samping menghabiskan nilai guna barang atau jasa, tindakan ini juga untuk memenuhi kebutuhan baik secara individu atau secara bersamaan. Perhatikan proses kegiatan ekonomi berikut ya anak-anak. Produsen. Pelaku dalam kegiatan produksi itu namanya produsen. Kita perhatikan anak-anak gambar Bapak Tani berikut. Nah, Bapak Tani ini sedang memanen buah pisang. Bapak Tani ini disebut produsen, orang yang melakukan kegiatan produksi. Nah, hasil dari pisang ini disalurkan atau didistribusikan. Nah, pelaku yang melakukan distribusi itu namanya distributor. Dibawa oleh truk atau dibawa oleh kurir atau sales kepada siapa anak-anak? Kepada konsumen.
Ya, paham ya anak-anak bagaimana proses kegiatan ekonomi dari panen buah pisang sampai kepada konsumen. Ini memerlukan beberapa pekerjaan di dalamnya, ya, seperti tukang panen pisang. Terus di sini membutuhkan sopir, di sini membutuhkan pedagang. Yuk, ayo sekarang kita menggambar 3 dimensi. Gambar 3 dimensi adalah bentuk dari benda yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Perlu kamu ketahui bahwa gambar bentuk secara umum dibedakan menjadi 3 macam. Jenis gambar bentuk yaitu gambar kubistis, silindris, dan bebas. Nah, gambar kubistis berbentuk kubus. Misalnya, ada gambar meja, televisi, dan lemari. Yang kedua ada gambar silindris, itu berbentuk elif seperti tabung atau silinder. Misalnya gambar gendang, botol, dan gelas. Gambar bebas bentuknya tidak beraturan. Misalnya anak-anak bisa menggambar hewan dan tumbuhan. Ada prinsip-prinsip gambar bentuk agar mirip dengan objek asli. Prinsip-prinsip gambar bentuk tersebut sebagai berikut. Yang pertama, model. Objek yang dijadikan acuan gambar, itu namanya model. Yang kedua, proporsi. Keseimbangan ukuran antara bagian gambar. Komposisi. Peletakan susunan gambar untuk memberikan kesan seimbang, menyatu, seirama, dan selaras. Perspektif. Penggambaran besar kecil gambar benda berdasarkan letak benda. Benda yang letaknya dekat terlihat lebih besar daripada benda yang letaknya jauh. Gelap terang. Penggambaran efek terang di satu sisi dan gelap di sisi lain pada objek gambar. Penentuan gelap terang ditentukan oleh arah cahaya. Nah, ayo sekarang anak-anak menggambar bangun datar 3 dimensi. Kalian bisa membuat gedung bertingkat atau bisa kalian membuat rumah ataupun bentuk-bentuk yang lain seperti lemari, televisi, kulkas, dan bentuk-bentuk yang lain sesuai dengan tadi prinsip-prinsip atau jenis-jenis dari gambar bentuk. Iya, dalam anak-anak bekerja, pekerjaan apapun itu perlu nggak kita jujur? Iya, perlu ya anak-anak. Pekerjaan apapun harus dilandasi dengan nilai-nilai kejujuran. Nah, menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Kejujuran dalam bersikap dan berperilaku akan bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Manfaat bersikap jujur sebagai berikut. Mendapatkan ketenangan dalam menjalani hidup. Mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Terhindar dari tindakan yang melanggar norma dan hukum, menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab dan amanah. Itu ya anak-anak, nilai-nilai yang kita dapat atau manfaat yang kita dapat apabila kita selalu bersikap jujur. Kalian akan dipercaya oleh orang lain. Kalian juga akan menjalani hidup yang tenang dan tentram. Nah, kita juga dapat memberikan penilaian terhadap orang lain ya anak-anak, apakah mereka berperilaku jujur atau tidak jujur. Nah, dalam penilaian kita harus memperhatikan unsur-unsur cerita. Apabila kalian memberikan penilaian terhadap sebuah cerita, harus diperhatikan unsur-unsurnya. Unsur cerita itu meliputi apa saja? Ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, mari kita pelajari bersama-sama. Unsur intrinsik terdiri atas tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Yang kedua itu ada latar. Latar itu ada tempat, waktu terjadinya peristiwa dalam cerita. Konflik. Konflik itu kejadiannya ya, peristiwa apa yang terjadi, alur. Dan amanat atau pesan. Pesan apa yang kalian peroleh dari cerita yang sudah anak-anak baca. Yang kedua itu ada unsur ekstrinsik, terdiri atas unsur apa saja? Ada bahasa dan gaya bahasa.
Nah, anak-anak, demikian ya, kita bisa memberikan penilaian terhadap unsur-unsur dalam cerita. Anak-anak, kalian dapat memberikan pendapat mengenai unsur-unsur intrinsik cerita, sekaligus memberikan penilaian terhadap unsur intrinsik dalam cerita. Jangan lupa ya anak-anak, sertakan alasan yang masuk akal untuk menguatkan pendapatmu. Seperti pada video pembelajaran sebelumnya, Miss Dewi sudah menjelaskan bagaimana cara kita memberikan pendapat terhadap tokoh dalam cerita. Nah, anak-anak, ayo kita merangkum apa yang sudah kita pelajari hari ini. Pertama, anak-anak sudah belajar melalui video mencari informasi kegiatan ekonomi dan berbagai pekerjaan di lingkungan sekitar. Kedua, belajar menggambar 3 dimensi. Yang ketiga, menilai sikap tokoh dalam cerita. Yang keempat, mengaitkan sikap tokoh dalam cerita dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, anak-anak, demikian video pembelajaran kita kali ini di pembelajaran 5 dan 6. Semoga anak-anak paham dan mengerti ya. Iya, kita akan lanjutkan kembali pada video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.